Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang protista mirip jamur. Perkenalkan, nama saya Denny Cendrianto dari SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Materi ini salah satu materi mata pelajaran biologi di kelas 10. Berikut ini tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita kaji. Baik, kita mulai. Protista itu apa sih? Nah, protista itu adalah mikroorganisme eukariot yang bukan jamur, tumbuhan atau hewan, jadi hanya mirip saja. Kali ini kita akan bahas protista mirip jamur. Tahukah kalian, protista mirip jamur mempunyai ciri khusus yang tersendiri. Di antaranya, mampu menghasilkan spora dari hasil reproduksi seksual atau aseksual, bersifat heterotrof baik parasit maupun saprofit, dan hidup bebas di mana saja namun biasanya terbatas pada tempat lembab atau perairan. Kemudian, perbandingannya dengan fungi atau jamur sejati yang diidentifikasi berdasarkan persamaannya, yaitu uniseluler atau tersusun atas satu sel dan tidak adanya klorofil jadi bersifat heterotrof. Sedangkan perbedaannya yaitu dinding sel dan alat gerak. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua jenis, yaitu Myxomycota atau yang biasa disebut jamur lendir dan Oomycota atau yang biasa disebut dengan jamur air. Myxomycota mengalami metagenesis. Bentuknya memiliki fase vegetatif yang membentuk plasmodium dan fase generatif memunculkan tubuh buah. Siklus hidupnya dimulai dari zigot yang mengandung satu inti, kemudian berkembang menjadi plasmodium muda seperti lendir-lendir. Lalu masuk ke tahap dewasa, di mana plasmodium ini akan mengalami tubuh yang pecah belah atau yang dinamakan agregasi, sehingga akan muncullah tubuh buah atau yang biasa disebut fruiting body. Tubuh buah tersebut disebut kotak spora atau biasa disebut sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Jika sporangium matang, akibatnya sporangium pecah, sehingga spora mudah sekali keluar. Jika spora hidup di kondisi yang menguntungkan, ia akan menjadi amoeboid atau sel yang mirip flagela. Amoeboid aktif untuk mencari jodohnya berupa sel mirip flagela untuk menghasilkan zigot. Berikutnya, siklus hidup Oomycota. Dimulai dari reproduksi seksual di mana filamen berkembang menjadi oogonium yang berisikan oospora. Di dalam oospora, terdapat dua inti yang berbeda jenis, kemudian melangsungkan fertilisasi sehingga menghasilkan satu inti yang utuh di dalam oospora. Jika oogonium mengalami kematangan, akibatnya permukaan oogonium pecah sehingga oospora keluar dan jatuh pada substratnya. Jika kondisi menguntungkan, akan berkembang menjadi zigot yang berkecambah. Perkecambahan yang matang akan membebaskan zoospora yang ada di dalam kecambah zigot, sehingga zoospora bisa berkembang lagi ke tahap reproduksi seksual atau ke pembentukan zoosporangium. Jika zoosporangium matang akan mengeluarkan zoospora. Zoospora
akan berkembang menjadi sista, atau berkembang lagi menjadi zigot sampai ke zigot yang berkecambah. Kemudian berkembang lagi menjadi filamen. Filamen tersebut bisa berkembang menjadi oogonium atau zoosporangium. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.